Hello everyone, hello Miss Delis. My name is Dinda Anissa, and for this project, I will choose two topic. The one that I choose is dialect and diglossia. What is a dialect? A dialect is a regional or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar, and vocabulary. Dialect are difference in word and grammar that reveal which country or part of the country a person come from. Jadi bisa disebut dialek itu adalah perbedaan kata atau tata bahasa yang menunjukkan dari negara atau bagian mana kita berasal. Setiap orang memiliki dialek yang berbeda-beda. Nah, dari dialek itu orang bisa menentukan dari mana kita berasal. Dialek dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ada regional dialek dan yang kedua ada social dialect. Jadi kita bahas yang ke satu dulu, yaitu regional dialect. A regional dialect is a distinct form of language spoken in a particular geographical area. A regional dialect is spoken in one particular area of a country. For example, in the USA, regional dialect include Appalachian, New Jersey, and Southern English. In Britain, dialect include Cockney, Liverpool English, and Geordie or Newcastle English. Regional digunakan di suatu wilayah tertentu di suatu negara. Sebagai contoh yang ada di slide ini, misalnya regional Amerika meliputi Appalachian, New Jersey, dan bahasa Inggris. Dan di Britain, di Inggris, itu dia termasuk dalam dialek Cockney, Liverpool atau English, dan Geordie atau Newcastle English. Regional dialek itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada international variation. Nah, di sini itu menunjukkan beberapa bagian yang berbeda. Jadi walaupun kita menggunakan bahasa yang sama, tetapi cara pengucapannya atau pronunciation-nya atau penggunaan word choice-nya, kata-katanya itu ataupun grammar susunan katanya itu berbeda-beda. Nah, sebagai contoh di sini ketika New Zealanders mengucapkan kata seperti bad sama dead, bad-nya itu di sini buruk dan dead-nya ini di sini sebagai ayah ya. Tetapi orang Inggris bisa mengartikannya itu sebagai atau menurut pendengarannya dia itu dia bisa mendengarkan sebagai bed kasur and dead sebagai mati. Setelah tadi ada pronunciation, sekarang kita ke vocabulary atau word choices atau penggunaan kata. Nah, di sini sebagai contoh kita ambil dari contoh orang Inggris. Dia menggunakan kata single parents ya. Tetapi orang Australia dia menyebutkan single parents itu sebagai sole parents atau solo parents. Jadi berbeda ya dalam menggunakan kata-katanya. Ini yang disebut sebagai dialek. Yang terakhir dari international variation itu ada grammar. Jadi susunan katanya ya berbeda. Nah, ini ada contoh American. Contohnya di sini, do you have a match? Dan Britishnya itu have you got a match? Kemudian ada did you eat yet? Nah, untuk Britishnya dia pakai have you eaten yet? Yang ketiga ada she has gotten used to the noise. Sementara British menggunakan she's got used to the noise. Dan American he dove in head first. Sementara British ini menggunakan he dived in head first. The second type is intranational or intracontinental, the variety that exists in the same language and country but different continent or district. Some dialects such as Scots, Cockney, and Geordie even have distinct names, showing how significant they are in distinguished group from one another. Tipe ini ada di dalam satu bahasa dan negara, tetapi berbeda benua atau kabupaten. Contohnya itu seperti dialek Scots, Cockney, dan Geordie memiliki nama berbeda yang menunjukkan betapa signifikannya mereka berada dalam kelompok yang berbeda satu sama lain. Terakhir yaitu cross-continental variation atau yang kebanyakan orang kenal itu sebagai rantai dialek. Jadi rantai dialek ini sangat umum di seluruh Eropa. Satu rantai menghubungkan semua dialek Jerman, Belanda, dan
Flemish dari Swiss hingga Austria dan Jerman, dan ini terus berlanjut. Sebagai contoh itu ada dari bahasa Cina, ini berperan menyatukan dialek lain seperti Mandarin, Kanton, Hakka, dan lain-lain. Sosial dialek ini adalah bahasa yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu dan dipakai sebagai penanda strata sosial. Yang mempengaruhi sosial dialek itu biasanya seperti pendidikan, terus pekerjaan, pendapatan itu termasuk. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki dialek yang berbeda-beda. Perbedaan ini terjadi karena keragaman dari segi penuturannya dan akibat perbedaan kelompok sosial di dalam masyarakat. Contoh dialek sosial yang ada di Indonesia adalah bahasa Indonesia Betawi, Melayu Medan, Melayu Ambon, Melayu Palembang, dan lain-lain. Factors affecting social dialect, there is education, age, gender, profession, ethnic, and economic class. Sebagai contoh dari education, misalnya orang-orang yang bersekolah di perguruan tinggi dan pasca sarjana akan menggunakan bahasa yang lebih teknis dibandingkan mereka yang hanya belajar sampai sekolah menengah atas. Dari segi faktor usia, kaum muda cenderung mengarang bahasa gaul atau bahasa baru yang tidak dipelajari oleh generasi tua. Penggunaan bahasa juga cenderung matang seiring bertambahnya usia. Orang dewasa yang berada di lingkungan yang lebih profesional dibandingkan generasi muda juga tidak dapat menggunakan bahasa informal sesering mungkin. Orang lanjut usia juga memiliki pemahaman yang lebih lanjut tentang cara menggunakan bahasa untuk mencapai berbagai tujuan dan beradaptasi dengan konteks sosial yang berbeda. Contoh faktor sosial dari gender itu ada misalnya dalam komunitas di mana perempuan dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Mereka mungkin menggunakan kosakata atau struktur kalimat yang lebih formal ketika berbicara dengan laki-laki yang tidak mereka kenal dibanding ketika berbicara dengan perempuan lain. Profesi seseorang juga dapat mempengaruhi penggunaan bahasanya. Sebagai contoh, yaitu dokter menggunakan banyak jargon medis yang tidak digunakan oleh orang lain dari profesi lain. Mereka mempersingkat terminologi medis yang rumit untuk memperlancar komunikasi antara satu sama lain. Dan yang terakhir ada kelas sosial ekonomi. Ini merupakan salah satu faktor terpenting dalam dialek sosial. Kelas sosial seseorang adalah kedudukan dalam masyarakat berdasarkan status sosial ekonominya, yang merupakan gabungan dari pendapatan, kekayaan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dialect and accent. Dialect is different from accent because it refers to a person's pronunciation, vocabulary, and other elements of language, while accent refers to just pronunciation. Jadi dialek sama aksen itu berbeda ya. Jadi kalau untuk aksen sendiri dia itu hanya menekankan kepada pengucapannya sendiri, pengucapan dari kata tersebut. Sementara untuk dialek itu dia menyangkut dengan pronunciation, vocabulary, dan grammar contohnya. What is diglossia? Diglossia is a situation in which two dialects or language are used by a single language community. Jadi diglossia ini adalah situasi di mana dua bahasa atau dialek digunakan di dalam suatu komunitas. Variety of diglossia. Jadi diglossia ini ada dua tipe. Yang pertama itu ada high variety, yang kedua ada low variety. High variety, a more standard variety is called the high variety or H variety. High variety H is regarded as the standard variety and people use it as a formal or official situation such as government, conference event, formal letter, teaching, etc. High variety used for literary and literacy purposes and formal and official uses. Jadi high variety ini biasanya dilambangkan dengan logo H dan kegunaannya itu high variety biasanya digunakan untuk kegiatan formal, contohnya itu pemerintahan, konferensi, formal letter, dan juga belajar mengajar biasanya menggunakan high variety. Low variety
L is regarded as the non-standard variety, and people use it as an informal situation such as family members, neighbors, local markets, and talking between friends or close friends, and etc. Low variety is used for informal conversation and daily use. Jadi untuk low variety ini dia berbeda dengan high variety. Jadi untuk low ini dia biasanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari seperti berbicara kepada teman atau keluarga, kemudian untuk seperti kita pergi ke pasar untuk menawar harga barang dagangan. Nah, itu biasanya kita menggunakan low variety. Example of diglossia. In the German-speaking part of Switzerland, many people use both Standard German and Swiss German. Standard German is the high variety and it is most used in written communication, whereas Swiss German is the low variety and is predominantly used in spoken conversation.